Oke, friend, kita bahas soal terapan tentang aplikasi turunan. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya untuk soal terapan, teman-teman. Nah, langkah pertama yaitu tentukan fungsi apa yang dari persoalan tersebut yang akan dioptimumkan, teman-teman. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua ya. Dari fungsi f tadi terdiri atas berapa variabel nih, teman-teman. Kalau terdiri dari satu variabel bebas, maka lanjut ke langkah kelima. Tapi kalau misalkan terdiri dari dua variabel bebas, kita ke langkah ketiga terlebih dahulu nih, teman-teman. Nah, kita lihat langkah ketiganya itu apa? Yaitu buat persamaan yang menghubungkan kedua variabel tersebut, teman-teman. Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat. Lalu kita substitusikan persamaannya tersebut pada fungsi f-nya, ya. Nah, maka nanti kalau udah kita substitusikan persamaan tersebut menjadi satu variabel ya untuk fungsi f-nya, teman-teman. Nah, kalau udah satu variabel pokoknya harus jadi satu variabel, baru kita tentukan nilai variabel pembuat f aksen nolnya. Nah, kalau udah dapat baru deh kita ke langkah yang terakhir, yaitu tentukan hasil atau nilai yang ditanyakan, teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, oke, ini ada sebuah bak air tanpa tutup ya, dibuat dengan alas berbentuk persegi. Nah, jumlah luas 4 dinding dan alasnya adalah 27 meter persegi. Volume bak air maksimum jika luas alasnya adalah berapa, teman-teman? Oke, kita gambar dulu nih ya. Kan kalau kita lihat bak airnya alasnya persegi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ya kita gambar deh. Ini tanpa tutup ya. Jadi kalau kita lihat kan di situ ada syaratnya ya, tanpa tutup. Oke, kita gambarnya kita lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke, kalau tanpa tutup berarti ini kelihatan ya rusuk yang di sininya ya. Nah, yang ini baru kita bikin putus-putus. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi alasnya persegi. Nah, berarti ini kita misalkan aja ini X ya karena persegi. Lalu tingginya T deh kita misalkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih jumlah ya, kalau kita lihat jumlah luas 4 dinding ya dan alasnya adalah 27. Jadi 4 dinding ya, teman-teman bisa lihat ya, yang kanan, kiri, yang depan, yang belakang sama yang depan ini, teman-teman. Jadi kita sebut aja luas permukaan ya, kan tutupnya nggak ada ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dindingnya itu ya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah X, lebarnya T ya. Nah, maka kalau kita tulis ya teman-teman, berarti 4 dikali X dikali T ya, ditambah sama apa namanya, luas alasnya. Nah, alasnya di sini adalah persegi, berarti X dikali X. Oke, berarti ditambah sama X kuadrat. Nah, sama dengan 27. Nah, ini kita simpan, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih ya, fungsinya di sini yang dioptimumkan adalah volume ya. Karena volume airnya agar maksimum. Berarti kan kalau volume berarti panjang kali lebar dikali tinggi, dimana panjangnya adalah X, lebarnya juga X juga, tingginya T ya. Nah, berarti kalau kita tulis X kali X dikali T, berarti volumenya sama dengan X kuadrat dikali T. Nah, ini fungsi yang akan kita optimumkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua variabel, teman-teman. Nah, jadi kan kalau dua variabel seperti ini harus kita jadikan satu variabel terlebih dahulu. Nah, gimana nih? Kita lihat nih, ini ada persamaan ya. Nah, dari persamaan ini kita jadikan T sama dengan ya, nanti T-nya kita substitusi ke sini, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Berarti di sini 4X dikali T sama dengan 27 dikurang X kuadrat. Nah, lalu T-nya berarti 27 dikurang X kuadrat dibagi sama 4 dikali X. Nah, udah deh tuh, langsung deh kita substitusikan ke volumenya. Nah, maka menjadi gimana nih, teman-teman? Ya udah, berarti kan jadi X kuadrat dikali sama dalam kurung ya di sini 27 dikurang X kuadrat dibagi X gitu ya, teman-teman. Nah,
Oke, ini bisa kita bagi nih. X kuadratnya dibagi X ya. Maka jadi X pangkat 1. Nah, X pangkat 1-nya ini kita kali masing-masing dengan yang di dalam kurung teman-teman. Nah, 4-nya ketinggalan nih, mohon maaf. 4-nya ketinggalan. Nah, oke. Maka jadinya gimana teman-teman? Jadinya ini kan ada per 4 ya. Seperempatnya kita keluarkan dulu deh. Nah, kalau X dikali 27 jadi 27X. Lalu X-nya dikali sama X kuadrat ya, yaitu jadi negatif X pangkat 3. Nah, kalau kita lihat nih udah satu variabel. Nah, kalau udah satu variabel, lalu gimana teman-teman? Ya udah ke langkah yang kelima tadi teman-teman. Kalau udah satu variabel, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Oke teman-teman, kalau kita turunkan ya, ini seperempatnya tetap. Turunan dari 27X adalah 27 ya, tinggal kita ambil koefisiennya. Lalu turunan dari X pangkat 3, pangkatnya nih turun ya. Jadi negatif 3, X pangkatnya dikurang 1, jadi pangkat 2 ya. Sama dengan 0. Nah kalau misalkan kita kali 4 ya, nah maka yang kiri jadinya sisanya yang di dalam kurung aja ya. Jadi 27 min 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, yang min 3X kuadratnya pindah ke sebelah kanan jadi positif 3X kuadrat. Nah, oke teman-teman, kedua ruas tinggal kita bagi bagi 3 ya. Nah, maka didapat deh nanti X kuadratnya sama dengan 9. Nah, di mana ya, karena di sini ada yang ditanya adalah luas alas. Nah, kita lihat kan di sini luas alasnya persegi ya, berarti X dikali X. Nah, berarti luas alasnya adalah X kuadrat teman-teman, yaitu 9. Nah udah deh tuh, kita dapat jawabannya 9. Oke. Nah secara konsep seperti itu teman-teman. Tapi tenang aja, ini ada cara langsungnya ya, tapi bentuk khusus ya teman-teman. Nah kita lihat nih. Nah ya, jadi ini cara singkat. Kalau misalkan yang ditanya biasanya volume maksimum atau luas permukaannya minimum dari kotak ya. Nah yang pertama, kalau kotaknya tanpa tutup. Nah kalau kotaknya tanpa tutup biasanya alasnya memang selalu persegi ya, mau tanpa tutup atau dengan tutup. Nah nanti kalau misalkan di sini kita misalkan X ya, rusuk-rusuknya. Nah tingginya jadi setengah X teman-teman. Nah ini langsung ya, kalau tanpa tutup berarti tingginya setengah X. Kalau dengan tutup gimana nih? Perhatikan ya. Kalau di sini X, di sini X, tingginya jadi X juga teman-teman. Jadi diingat ya. Kalau tanpa tutup di sini setengah X, kalau dengan tutup di sini X teman-teman. Oke, kita langsung aja deh. Kita ke contoh yang tadi ya. Oh, sebelum ke contoh yang tadi, sorry. Ini ada juga ya untuk tabung teman-teman ya, sama nih. Volumenya maksimum, luas permukaannya minimum. Nah, kalau tabung di sini ada tanpa tutup ya. Sekali lagi, kita lihat ini adalah 2R atau diameter ya 2R, maka tingginya jadi setengahnya, yaitu jari-jarinya atau R. Kalau dengan tutup ya sama seperti kotak tadi teman-teman. Kalau di sini 2R, nah tingginya juga 2R gitu ya teman-teman. Ingat tanpa tutup ini R, ini 2R ya dengan tutup. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke yang tadi deh. Ya kan kalau kita lihat nih tanpa tutup, lalu luas 4 dindingnya dan alasnya adalah 27. Ya, kita gambar dulu deh tadi ya. Kita gambar ulang nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kita gambar ulang, secara ilustrasinya kan seperti ini ya. Nah seperti ini dengan alasnya persegi. Berarti ini X, ini tanpa tutup teman-teman. Nah maka tingginya adalah setengah X gitu kan ya. Nah oke, kita lihat di sini luas 4 dindingnya dan alasnya adalah 27. Nah luas dindingnya kan panjangnya adalah X ya, yang ini tingginya adalah setengah X. Nah berarti luas permukaannya ya, berarti 4 dikali 4 dindingnya adalah X dikali setengah X gitu kan. Nah ditambah sama luas alasnya. Nah kalau kita buat seperti ini kan alasnya adalah persegi ya, berarti X dikali X, berarti X kuadrat. Nah ini sama dengan 27 ya tadi. Nah oke, ini kita bagi deh, jadinya 2 dikali X jadi 2X kuadrat. Nah tinggal ditambah X kuadrat sama dengan 27. Berarti 2X kuadrat ditambah X kuadrat jadinya 3X kuadrat sama dengan 27. Nah tinggal kita bagi 3 ya, kedua ruas, didapat deh X kuadratnya 9. Nah seperti tadi ya,
kan yang ditanya adalah luas alasnya, yaitu X kuadrat sama dengan 9. Nah ya kan, jadi ini lebih mudah ya teman-teman kalau pakai cara singkat. Tapi secara sekali lagi ini bentuk khusus dan konsepnya tadi jangan sampai lupa. Oke, seperti itu ya.